Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3 Minggu 19 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 22 hingga 49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 24 ayat 22 hingga 49. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang berbunyi, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikat-malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku.
barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal inilah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini: apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu, aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita melihat bahwa nilai-nilai kepedulian antar sesama sudah mulai memudar. Banyak orang berpikir bahwa hidup hanya tentang mengejar kepentingan pribadi. Namun kisah dalam Kejadian 24 ayat 22 sampai 49 menunjukkan hal yang berbeda. Ketika hamba Abraham bertemu Ribka, ia tidak hanya melihat kecantikannya, tetapi juga sikapnya yang ramah, peduli, dan suka menolong. Tanpa diminta, Ribka bersedia memberi minum kepada orang-orang asing, bahkan juga unta-untanya. Sikap ini tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari nilai-nilai kehidupan yang telah ditanamkan dalam keluarganya. Karena karakter yang baik itulah Ribka dipakai Allah menjadi bagian dari rencananya. Hal ini mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama membentuk pribadi yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Karena itu gereja dipanggil untuk terus mendidik keluarga agar tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga dalam karakter yang mencerminkan kasih Kristus. Keluarga yang membiasakan doa bersama, saling menghormati, melayani, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain akan melihat dan melahirkan anggota keluarga yang membawa damai di tengah masyarakat. Menjadi berkat bukan selalu melalui nilai-nilai besar, tetapi dimulai dari tindakan sederhana, menolong dengan tulus, menyapa dengan kasih, jujur, dan menunjukkan kepedulian kepada siapapun. Ketika setiap keluarga hidup dengan nilai-nilai tersebut, gereja tidak hanya bertumbuh di dalam gedung yang megah,
tetapi juga menghadirkan terang Kristus yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita bertekun mendidik anggota keluarga dalam terang firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan keluarga kita, banyak orang dapat merasakan kasih dan kebaikan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk membangun keluarga yang bertumbuh dalam kasih, kepedulian, dan kerelaan melayani sesama. Tuntunlah kami dalam terang firman-Mu agar menjadi pribadi yang berkarakter seperti Ribka, sehingga melalui hidup kami banyak orang merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Nama itu amat kuat, dan olehnya kau menang atas musuh yang berburu.